di hari Senin dengan Pak Santiamer dan Pak Pute mengenai Ya. Pak Andi Simon dan banyak penutupan gereja. Saya sempat ngomong Pak Pute sama Pak Santiamer boleh undang undang si Andi Simon dan buka link kita Pak, bentuk gereja-gereja, gembala-gembala atau jemaat siapapun yang mendengarkan Zoom kita yang gerejanya ditutup, kita kasih porsi setiap minggu, setiap hari Senin, atau kalau perlu seminggu sekali, atau mungkin 15 menit, 30 menit, mereka bersaksi, menceritakan kenapa dan siapa saja. Nah, ini ada ratusan, bagus juga. Kalau satu gereja 100-200 jemaat yang dengerin nanti lama-lama bisa 10.000, 20.000, saya bilang juga lama-lama Zoom-nya Pak Paul jadi penuh nih. Yang lain-lain pokoknya kalau laporan tahu nih mesti ke Galarua, dan ini bisa Zoom-nya bisa didengerin terus begitu. Ini ya, saya juga nggak ngerti nih orang-orang Buddha ini, kasihan juga ya mereka ya. Mungkin orang Islamnya malu sama Kuan Im kali kan. Aduh, memang bingung juga ya ini ya si orang-orang Islam ini. Tapi nanti Galarwa sedang ke sana ya. Semacam strategi itu rasis itu. Nah, sebagai contoh ya, misalnya nih Felix Xiao kan, dia kan Cina kan, jadi Muslim, langsung kan dia diterima. Seperti ya diperlakukan seperti anak emas itu. Mantap benar orasinya. Pak Paul, ini ada berita tentang intoleransi lagi nih Pak, gitu. Boleh. Saya udah tampilkan di ini, intoleransi menyeruak, renovasi vihara Jiu Tianpung di Sukabumi ditolak. Ya, ini kita lagi minta tolong Galarwa buat nyamperin ke sana ada apa dan apa yang bisa kita bantu. Memang kurang, nah ini ya, ini nih mereka takut nanti melemahkan iman mereka kalau Kuan Kongnya bangkit dari kubur nanti. Jadi ini dikatakan di sini bahwa sebenarnya ini vihara ini udah berdiri lama Pak Paul, dari tahun 1975 sebetulnya. Ya. Tapi kenapa ditolak oleh MUI? Ya dengan alasan katanya tadi nanti takut warga di situ berubah jadi Buddha katanya gitu ya Pak ya. Alasannya seperti itu. Nah ini di sini ya saya ini terjadi budaisasi terhadap warga Muslim. Ya artinya apakah semudah itu orang berubah iman, misalkan berkunjung kalau ini jadi tempat wisata terus kita langsung ikut gitu, apakah semudah itu gitu kan? Enggak juga sih sebenarnya. Nah ini Pak Paul, jadi di sini ada beberapa kompleks ini kan ada beberapa ya vihara ya di sini ya, di Welas Asih serta Jiu Tianni, jadi Dewi Langit ke-9. Jadi ini semua jadinya dilarang. Apakah SKB 2 menteri itu berlaku surut ke belakang? Makin aneh aja kan kalau kita lihat situasi yang terjadi akhir-akhir ini gitu. Jadi ya ini nanti mudah-mudahan nanti ada yang menyuarakan ini ya. Ini karena beritanya nggak terlalu besar juga di media gitu. Kebetulan saya nemu aja tadi pagi dari teman juga gitu Pak Paul gitu. Nah, di sini dikatakan sebenarnya yang datang ke sini kan nggak semuanya juga yang beragama Buddha gitu kan. Masuk ini sebenarnya situs sejarah lah, jadi semacam petilasannya Prabu Siliwangi atau apalah ya, mungkin orang Sunda lebih paham ya. Tapi ya sebegitu takutnya kah kita dengan ini ya, dengan dengan pembangunan tempat ibadah. Nah ini kan salah satunya ini diskriminasi nih Pak Paul gitu kan. Ini kan menyangkut juga agama kan. Jadi artinya di sini ini kena diskriminasi juga. Kenapa mereka tidak bisa membangun tempat ibadah gitu? Ya selama ini kan yang banyak kena kan gereja gitu ya. Nah ini vihara sekarang ini kena gitu. Ya mudah-mudahan ya
masyarakat ini ya makin cerdas dan makin berani untuk membela haknya, Pak Paul. Gimana kira-kira Pak Paul? Pak Paul. Iya. Jadi memang bodoh sekali ya ini orang-orang Islam ini ya. Saya juga nggak ngerti nih, orang-orang Buddha ini kasihan juga ya mereka ya. Mungkin orang Islamnya malu sama Kuan Im kali kan. Aduh, memang bingung juga ya ini ya si orang-orang Islam ini. Tapi nanti Galarwa sedang ke sana ya. Galarwa sedang ke sana lagi tengok apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu untuk mereka ya. Ini kelihatannya Pak Santiamer deh yang mau ke sana deh, ke Sukabumi. Cuma Pak Santiamer lagi di Medan. Jadi mungkin nanti saya belum tahu nanti Pak Santiamer mau delegasi ke siapa nih yang ke Sukabumi ini. Ya. Itu memang udah kita monitor itu dari kemarin tuh. Tapi nggak bener lah, menurut saya sih itu nggak bener ya. Nggak, ini Pak Suara mau bicara nih, Pak Suara nih. Silakan Pak Suara. Pak Paul, Ya, itu guru kalau nggak salah kemarin apa berapa 1 minggu lalu ya, yang di Depok itu, yang berjilbab itu, dia kalau nggak salah mau mengajarkan menegakkan Pancasila, malah dipersekusi sama kadrun-kadrun di Depok. Kayaknya Ya. boleh tuh nanti minta Pak Pute, Pak Santiamer hubungi, wawancarai. Kalau perlu diundang masuk Zoom ini. Kita besarkan sekalian Pak Paul. Biar kenapa kok negara malah membiarkan bisa itu. begitu. Ya. Malah ini kan berjilbab juga dia kan. Ini nggak nongol ya, tumben ya. Iya, jadi minta hubungin, cari tuh kontaknya siapa, kita besarin biar mempertanyakan kenapa nih Jokowi pemerintahnya kok diam saja, malah orang yang bangsa kita ini mau menegakkan Pancasila malah didiamkan, para kadrun ini mempersekusi mereka begitu. Ya, mereka mau malah memprovokasi dengan ajaran khilafahnya. Nah, justru mesti cari tahu nih siapa saja. Kalau perlu polisi mestinya bertindak, tangkap itu 5-10 orang yang mempersekusi itu, gitu loh. Kenapa begitu? Mungkin itu kali Pak Paul, mesti minta sama kita Galarwa. Nah, kita besarkan kalau bisa undang ibu itu masuk Zoom ini biar menarik juga nih Pak Paul. Nah, termasuk yang kemarin nih Pak Paul kita sempat ngomong di hari Senin dengan Pak Santiamer dan Pak Pute mengenai Pak Andi Simon dan banyak penutupan gereja. Saya sempat ngomong Pak Pute sama Pak Santiamer boleh undang Zoom-nya undang si Andi Simon dan buka link kita Pak, bentuk gereja-gereja, gembala-gembala atau jemaat siapapun yang mendengarkan Zoom kita yang gerejanya ditutup, kita kasih porsi setiap minggu, setiap hari Senin atau kalau perlu seminggu sekali atau mungkin 15 menit, 30 menit mereka bersaksi, menceritakan kenapa dan siapa saja. Nah, ini ada ratusan, bagus juga kalau satu gereja 100-200 jemaat yang dengerin nanti lama-lama bisa 10.000, 20.000. Saya bilang juga lama-lama Zoom-nya Pak Paul jadi penuh nih. Yang lain-lain pokoknya kalau laporan tahu nih mesti ke Galarwa dan ini bisa Zoom-nya bisa didengerin terus begitu. Nah, jadi kita bela terus benar-benar Galarwanya itu lewat 100-200 termasuk Andi Simon, termasuk fan-fannya Andi Simon begitu. Yang kita bela kenapa ada perlakuan diskriminasi begitu ya. Nah, jadi dibongkar aja sekalian. Kenapa pemerintah tidak bertindak? Besarin sekalian sehingga kumpulan-kumpulan video ini juga bisa jadi bukti kita nanti buat judicial review menggugat pemerintah begitu. Kok ada pendiaman termasuk yang kasus yang ini siapa nih yang ibu guru yang berjilbab itu yang dipersekusi si kadrun ini ya Pancasila itu termasuk gereja-gereja. Ada ratusan video-video cerita-cerita nanti bisa jadi bukti di pengadilan. Kalah ya sengaja kita besarin lagi di internasional. Jangan sampai Jokowi hanya pencitraan aja, wah damai-damai bagus-bagus saja di dalam negeri, tapi dibiarkan yang di dalam ini rusak, hancur, nggak ada pembiaran saja.
Itu Pak Paul, terima kasih. Ya, kita nanti ini sekalian undangan ya, undangan bagi gereja-gereja yang dipersekusi bisa masuk kemari ya. Ini undangan supaya kita bisa teriak yang keras dari sini ya. Oke, luar biasa. Terakhir nih Pak Rotsul terakhir. Ya, terima kasih. Kalau saya sih melihat rasis itu dari rasis yang dilakukan oleh ajaran gurun itu saya melihatnya dari sisi pandang strategi itu sebenarnya. Jadi artinya kalau dia ini kan ajaran gurun satu ini kan kepengen mendominasi, istilahnya kepengen semua yang non itu harus masuk dan tunduk kepada pada Tuhan mereka kan begitu. Jadi kalau mereka mau harus sekaligus melawan semua yang non ini, ya tidak kuat lah mereka kan. Makanya dipecah-pecah, makanya dia memilih jalan rasis itu. Misalnya di Indonesia kan, kalau mereka mau melawan warga negara yang non semua langsung sekaligus, berat bagi mereka. Makanya dipecah-pecah, jadi rasis gitu kan. Misalnya Cina, terus nanti nggak lama lagi mungkin NTT gitu kan, orang NTT. Jadi seperti ini, ada siapa yang ngomong tadi itu, kalau soal ada stereotip yang yang diarahkan kepada etnis China itu, Cina Loleng ya kan, mereka kan punya itu yang dinyanyikan terus. Nah, sama dengan kalau yang untuk dia ke orang NTT itu ada juga itu mereka. Biasanya mereka itu disebut kera. Oh, kera. Nah, kayak gitu. Saya nggak tahu lagi, mungkin kalau untuk yang Papua juga mungkin ada juga itu sebutan-sebutannya itu. Nah, seperti itu, sebutan-sebutan untuk merendahkan orang-orang itu semuanya. Pokoknya intinya yang non itu, mereka akan berusaha bagaimana supaya mereka itu mentalnya jatuh, rendah, begitu. Nah, kan memang begitu kan, ada di hadis itu, kalau kalau orang-orang yang non itu, bagaimana kalau ketemu di jalan itu diserempet sampai ke pinggir, ke saluran air gitu ya, kalau nggak salah ya. Nah, seperti itu. Kalau menurut saya itu semacam strategi itu rasis itu. Nah, sebagai contoh ya, misalnya nih Felix Xiao kan, dia kan Cina kan, jadi Muslim, langsung kan dia diterima. Seperti ya diperlakukan seperti anak emas itu. Nah, seperti itu. Pokoknya siapa aja gitu yang masuk gitu langsung diterima jadi anak emas. Ya gitu. Ya, tujuannya adalah kalau mau hidup kamu gampang ya, kamu harus ikut masuk jadi menyembah dewanya Arab itu gitu Pak. Nah, demikian Pak. Itu aja sih pendapat saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, siapa yang mau penutup? Silakan.